Ya, akhirnya jajaran Polisi Polda Jawa Barat dan Mabes Polri telah berhasil menangkap salah satu dari DPO yang bernama Peggy Setiawan alias Peron. Lantas, seperti apakah reaksi Hotman terkait kasus pembunuhan yang kini mulai menemukan titik terang setelah viral tersebut? Tim kuasa hukum pihak Vina pun juga memberikan respon atas ditangkapnya satu orang dari 3 DPO. Lalu, seperti apa responnya? Dan benarkah hingga kini tim kuasa hukum pun masih mempertanyakan sosok Linda, sahabat Vina yang hingga kini belum muncul ke permukaan? Dan seperti apa pula tanggapan tim kuasa hukum terkait sosok Saka yang sudah bebas namun mengaku salah tangkap? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai 8 tahun berlalu, Polda Jawa Barat pun mengumumkan bahwa Peggy Setiawan alias Peron telah ditangkap. Di mana Peggy Setiawan ini pun diduga adalah satu dari 3 DPO yang terlibat sebagai pelaku kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan berhasil diamankan pada Selasa malam kemarin pada saat sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Kota Bandung, Jawa Barat. Polda Jawa Barat pun juga mengungkap akan mendalami peran Peggy Setiawan ini dalam kasus kematian almarhumah Vina. Apakah ia hanya sekedar ikut-ikutan saja atau sebaliknya menjadi dalang dari kasus kematian tragis Vina? Dan keberhasilan Polda Jabar menangkap satu orang yang diduga adalah DPO itu pun langsung mendapatkan atensi dari pengacara Hotman Paris Hutapea yang akhirnya memutuskan untuk mendampingi keluarga korban almarhumah Vina untuk bisa mendapatkan keadilan dan juga mengungkap siapa saja 3 DPO yang belum ditangkap. Bahkan, tim kuasa hukum Hotman Paris juga langsung mencari sederet kejanggalan terkait kasus pembunuhan almarhumah Vina. Meski baru satu orang yang berhasil ditangkap, namun sontak hal ini pun membuat Hotman Paris Hutapea memberikan responnya. Dengan lugas, ia pun mengucapkan terima kasih karena kesigapan Polda Jabar atas penangkapan satu dari 3 DPO kasus Vina Cirebon. Sedangkan 2 orang lainnya, Dani dan Andi, masih terus dalam upaya pencarian. Sekalian, dapat saya sampaikan perkembangan update penanganan kasus Vina Eki yang saat ini sudah kita tangani. Kami dari penyidik di Krimum Polda Jawa Barat bersama dengan tim Mabes Polri telah berhasil menangkap satu orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016, yang kita kenal dengan nama saudara Peggy alias Peron, atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon yang bekerja sebagai buruh bangunan. Tadi malam kita lakukan penangkapan, kita amankan di Kota Bandung. Jadi yang bersangkutan selama ini bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. Yang bersangkutan saat ini sedang kami amankan, kami akan lakukan pendalaman, akan lakukan pemeriksaan. Tentunya kami sudah menghubungi pihak keluarganya dan
tentu yang bersangkutan akan didampingi oleh penasihat hukum, oleh pengacara yang bersangkutan. Nah, untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Kalau terkait dengan DPO yang saat ini nanti akan kami jelaskan, ya, akan kami jelaskan secara transparan, secara terang benderang. Ya, tentunya kami akan buka bagaimana proses penyidikan ini selanjutnya sehingga mengungkap kasus saudara Peggy yang kami duga sebagai salah satu pelaku, termasuk peran dari yang bersangkutan. Apakah hanya turut serta melakukan? Apakah yang bersangkutan sebagai intelektual dader, ya, sebagai otak, dan bagaimana persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain? Kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon. Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. 1 DPO pembunuhan Vina Cirebon sudah tertangkap. Tidak hanya Hotman Paris Hutapea saja yang memberikan responnya atas penangkapan 1 orang DPO, Peggy Setiawan. Tapi juga tim kuasa hukum pihak almarhumah Vina juga memberikan responnya. Diakui oleh tim kuasa hukum, sebenarnya mereka baru mendapatkan info saja dari media sosial. Dan mereka pun belum sempat ke Polda Jabar untuk mengkonfirmasi langsung terkait 1 orang yang diduga adalah DPO tersebut. Di satu sisi, nama Linda pun sempat mencuat dalam kasus kematian Vina di Cirebon. Diketahui Linda adalah sahabat Vina yang sempat heboh karena kesurupan dan dianggap sebagai saksi kunci kematian Vina. Karena itulah, keluarga Vina pun juga berharap agar polisi bisa memeriksa Linda sebagai saksi yang keberadaannya selama ini pun tidak diketahui. Dan hingga kini, tim kuasa hukum pun justru masih mempertanyakan sosok Linda sahabat Vina yang belum juga muncul ke permukaan. Padahal dengan kemunculan Linda bisa membuat kasus Vina pun makin menemukan titik terangnya. Kita baru juga dapat info tadi pagi mengenai berita tersebut. Cuman info lebih lanjutnya yang detailnya dari kepolisian belum kami dapatkan, baru berita-berita dari media sosial aja. Tapi memang di situ sudah ditekankan bahwa ada 1 DPO yang tertangkap itu bernama Egy alias Peggy alias Perong. Belum, karena kan infonya penangkapannya baru tadi malam, Selasa malam tadi. Jadi kita belum ada sempat ke sana, belum sempat ke Polda Jabar, tapi baru menggali informasi aja. Kepolisian belum mengkonfirmasi langsung ke kami, baru dari media aja kita dapatkan. Dari media pun sudah jelas kan, di situ ada pihak kepolisian yang mengkonfirmasi langsung bahwa memang ada 1 DPO yang sudah tertangkap tadi malam, Selasa malam tadi. Cuman memang ada beberapa informasi yang kami dapat ditangkap di daerah Bandung gitu. Tentu kan harapan kami dari kuasa hukum sejak awal memang kan saksi kuncinya sebenarnya Linda. Ya, sebenarnya Linda, dan kami berharap memang Linda seharusnya dipanggil sebagai saksi gitu, karena dia yang mengetahui juga, dia kunci dari kasus ini. Tapi kenapa sampai sekarang itu belum ada penjelasan mengenai siapa Linda, di mana keberadaannya, dan belum ada panggilan resmi dari pihak kepolisian kepada saudari Linda tersebut. Minim sekali informasi karena kan ini sudah berjalan 8 tahun ya. Tentu pasti sudah ada yang berada di mana kita tidak tahu. Makanya kita menyerahkan semua kepada pihak kepolisian. Dan akhirnya sekarang karena kasus ini
mulai terkuak, akhirnya sekarang terang benderang 1 DPO sudah tertangkap, dan ya pasti karena 1 DPO tertangkap ini tidak menutup kemungkinan 2 DPO ini segera tertangkap juga gitu loh. Mudah-mudahan pihak kepolisian juga memanggil saksi kunci dari kasus ini, Linda, untuk dihadirkan dalam persidangan jika memang kasus ini dibuka kembali di meja persidangan. Tapi tidak ada informasi mengenai Linda tersebut, dan memang sejak awal kami sangat minim sekali informasi, makanya informasi yang kami gali itu sebenarnya dari netizen ini gitu, yang banyak sekali memberikan informasi kepada tim kuasa hukum. Selain itu, dengan tertangkapnya 1 orang DPO Peggy Setiawan, tim kuasa hukum dari pihak Vina pun merasa kasus ini semakin menemukan titik terang. Apalagi dengan di awal beritanya kematian Vina ini pun hanya kecelakaan tunggal saja. Namun, dengan adanya para pelaku yang sudah berhasil ditangkap dan 8 terpidana yang sudah diadili, 7 diantaranya pun divonis seumur hidup. Sedangkan Saka Tatal yang kala itu masih di bawah umur menjalani hukuman penjara kurang lebih 8 tahun. Ditambah lagi, tim Polda Jabar pun berhasil menangkap 1 orang yang diduga adalah DPO. Maka semakin terbukti bahwa ini bukan kecelakaan tunggal, tapi memang pembunuhan yang dilakukan oleh segerombolan geng motor. Dan hingga kini, tim kuasa hukum Vina masih terus mencari bukti tambahan untuk memperkuatnya. Oh iya, jadi malam ini kita diundang di acara di TV One. Jadi kebetulan keluarga Vina juga saya hadirkan di sini. Kemudian kalau tanya perkembangan kasus, masih sama seperti yang kemarin, belum terlalu banyak informasi yang valid. Tapi sejauh ini kita sudah dapat beberapa bukti tambahan, ya mulai dari BAP dan putusan-putusan dari beberapa tersangka tersebut. Kemudian itu nanti akan kita pelajari lebih dalam dulu. Ya kalau kita pelajarin dari BAP kan sangat terbalik ya dengan statement dari kuasa hukum para pelaku yang menyatakan bahwa mereka itu salah tangkap dan juga bukan pelakunya gitu. Tapi di dalam fakta BAP dan ada BAP yang sebelum BAP dicabut dan sudah BAP dicabut itu ada semua, dan berikut juga dalam putusan itu jelas tertuang di dalam BAP bahwa mereka tuh mengakui perbuatan dan secara detail bisa menjelaskan kronologis kejadiannya dari masing-masing para pelaku. Jadi kami tetap mengikuti hasil apa yang didapat dari kepolisian, tetap nanti kami juga berkoordinasi dengan kepolisian dan tetap membantulah ya. Kita tetap membantu mencari alat-alat bukti tambahan, mungkin juga memang ada keterangan saksi yang ada beberapa yang informasi ke kami mereka sangat mengetahui proses itu, cuma belum mau muncul gitu karena mereka takut dikarenakan si oknum pelaku ini dugaannya merupakan anak salah satu pejabat. Kuasa hukum pihak Vina juga tanggapi tentang sosok Saka Tatal yang mengaku menjadi korban salah tangkap pada kasus Vina Cirebon. Setelah bebas, kemunculan Saka, salah satu terpidana pembunuhan Vina ini pun langsung mencuri perhatian. Ia mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap, menjelaskan kronologi menurut versinya. Saka pun mengatakan saat penangkapan 7 orang di dekat SMPN 11 Cirebon, Saka baru saja datang dan tidak tahu menau. Bahkan ia menuding Saka ditangkap tanpa surat penangkapan. Hal tersebut menurut kuasa hukum dari keluarga Vina menjadi sebuah pertanyaan dari rentetan kasus yang panjang hingga sosok Saka Tatal yang sudah menerima hukuman mengapa berujung menjadi salah tangkap. Di dalam BAP yang kita pelajari, yang kita masih baru baca itu dari 5 orang tersangka itu ada menyebutkan nama si Saka. Sudah, keluarga sudah berusaha tapi tetap tidak ada tanggapan. Makanya keluarga mencoba untuk memfilmkan.
agar kasus ini dibuka kembali. Nah, ini yang kita masih tanda tanya dengan penyidik dan kepolisian, ini ada apa kok dihilangkan. Sementara dari BAP yang kita baca itu memang terbukti ada 4 orang yang masih dalam pencarian. Ya bisa saja ya, segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Hanya saja kan kami karena baru memegang perkara ini nggak boleh juga berasumsi terlalu jauh gitu kan. Ya namanya netizen kan intelijennya lebih baik, lebih bagus daripada intelnya polisi sebenarnya, lebih cepat mereka cari alat bukti itu luar biasa gitu. Cuma ya kalau misalkan memang ada keterkaitan dari si siapa Linda ya namanya Linda. Belum hilang kehebohan terkuaknya kembali kasus kematian almarhumah Vina ke permukaan. Menyusul kehebohan lainnya yaitu salah satu diduga pelaku, Saka Tatal, yang sudah bebas lalu mengungkap salah tangkap. Lantas, seperti apa penjelasan dari kuasa hukum Saka Tatal? Benarkah hal ini pun sebenarnya sudah dijelaskan sang kuasa hukum saat di pengadilan pada saat itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kita subscribe Intens Investigasi menuju 3 juta subscriber. Sebelum heboh penangkapan satu orang diduga DPO dari 3 orang DPO kasus kematian almarhumah Vina, maka mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal pun muncul dan membeberkan fakta mengejutkan. Ya, usai divonis 8 tahun penjara dan menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan, akhirnya ia pun dibebaskan. Tapi kini Saka Tatal melalui kuasa hukumnya justru mengaku sudah menjadi korban salah tangkap. Dan diungkap pula oleh kuasa hukum Saka, sebenarnya ia pun sudah pernah membeberkan fakta ini pada saat jadi saksi di persidangan pada 2016 silam. Dan ia pun tidak menduga jika kasus ini pun muncul lagi. Dan ia pun didesak untuk memberikan keterangannya. Dulu itu udah saya omongin, 2016, 2007 udah saya omongin. Cuman hanya terbatas pada media-media lokal dan saya juga nggak ngerti. Makanya kemarin ketika masalah ini terkuat dengan fakta-fakta yang saya miliki, ada wartawan yang sampai nangis. Mohon maaf Bu, dulu kami hanya memblow up masalah ini sebenarnya seolah-olah masalah besarnya geng motor. Kan dari dulu, itu dari 2016 saya udah ngomong Mbak. Kalau 2016 itu misalnya sekarang masih dicari ada video-video itu. Ada. Dulu ada TV lokal ya, ada saya pernah ngomong. Ya kan saya kan ngomong di fakta persidangan. Semua yang saya pegang berkas itu kan fakta persidangan. Fakta persidangan, kesesuaian antara tuntutan dan hasil visum dan sebagainya. Kan saya nggak ngomong keluar dari format itu. Kuasa hukum Saka Tatal pun juga menjelaskan jika kliennya masih dalam keadaan trauma karena kejadian salah tangkap tersebut. Tak cuma Saka saja, tapi keluarganya pun juga menurut kuasa hukum seolah mengalami trauma yang sama seperti yang dialami Saka Tatal hingga mereka pun semuanya memilih untuk tinggal di rumah sang kuasa hukum. Sementara itu, disinggung tindakan apa lagi yang akan dilakukannya untuk menegakkan keadilan buat Saka. Sang kuasa hukum pun juga merasa bukan urusannya lagi. Menurutnya, tinggal siapa orang yang tepat buat menguraikannya saja. Dan ia pun sudah cukup dengan memberikan bukti-bukti saat dulu di persidangan. Mungkin karena trauma, karena tadi kan dianggapnya itu boleh sih ngomong ngaku-ngaku gitu. Mungkin dia sakit lah karena dia kan yang ngerasain seperti apa. Saya nggak ngerti kenapa Saka sama
orang tuanya Sudirman memilih tinggal di rumah saya nggak ngerti. Tapi itu yang terjadi sekarang. Ujung akhirnya sampai di mana kan bukan urusan saya juga, Mbak. Maksudnya sekarang udah pada tahu, tinggal siapa yang harus menguraikan, bukan urusan saya. Saya sih ngomong kan dari 2016 dulu saya pernah kemana-mana kok. Itu pernah ke Komnas HAM, pernah ke Komisi Yudisial, pernah ke Propam Polda Jabar, semua datanya ada. Saya nggak ngerti, saya masih bingung dengan reaksi yang luar biasa ini, saya masih nggak ngerti. Cuman kan ujungnya bukan di saya nanti. Ujung kenapa bola ini jadi ini, terus penyelesaiannya ini kan bukan urusan masyarakat. Artinya setelah di Selain Saka Tatal yang mengaku sudah salah tangkap dan Peggy Setiawan yang sudah berhasil ditangkap polisi, maka heboh DPO lainnya adalah anak dari mantan wakil Bupati Cirebon. Lalu, seperti apakah klarifikasi dari mantan wakil Bupati Cirebon terkait nama anaknya yang kini terseret kasus kematian Vina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo aku Hanum Bramantio, ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Bola liar terkait identitas DPO kasus kematian Vina ini pun juga menyeret nama anak mantan Bupati Cirebon. Dan diakui sang anak bernama lengkap Ramadhani dengan panggilan Dani ini. Tuduhan kepada dirinya pun sudah sangat mengganggu dirinya. Meski begitu, ia dan sang ibu juga sepakat tidak akan membawa kasus pencemaran nama baik ini ke pihak berwajib. Dan karena heboh nama anaknya disebut-sebut sebagai salah satu DPO, maka mantan wakil Bupati Cirebon ini pun akhirnya angkat bicara. Selain merasa terganggu, anak dari mantan wakil bupati itu pun juga menerima beberapa perlakuan tidak mengenakan karena ia dituding ikut serta dalam pembunuhan sosok Vina yang begitu keji dan mengenaskan itu. Bukannya ingin membawa kasus pencemaran nama baik ini pun ke jalur hukum, ia dan ibunya pun malah berharap agar kasus Vina bisa selesai secepatnya agar semua fakta menjadi terbuka dan menjadi terang benderang. Sang anak pun juga mengungkap kronologi mengapa ia pada akhirnya tertuding seolah menjadi salah satu pelaku dari kasus kematian Vina tersebut. Padahal saat kejadian usianya pun masih 11 tahun. Saya ini tidak berbuat seperti itu dan saya harapkan agar DPO yang sekarang ini menjadikan target juga ini secara terang benderang supaya bisa cepat dapat ditangkap pelakunya. Kalau mau dibilang sebagaimana mengganggu ya sangat mengganggu ya mungkin ya. Tapi udahlah, hilangin semua kata-kata itu, lebih baik kita fokus kepada kasus Vina. Lebih baik kita fokus mencari siapa 3 DPO-nya daripada fokus terhadap saya. Lebih baik kita fokus kepada masalah ini agar masalah ini cepat tuntas. Karena pada dasarnya saya dan mama ini lebih suka berdamai gitu, nggak suka yang namanya buat-buat urusan sama orang kayak mau ngelaporin. Udah kita legowo aja. Maupun ini pencemaran nama baik saya, maupun ini pencemaran nama baik keluarga saya. Udah kita legowo, lebih baik kita fokus kepada mencari 3 DPO ini siapa agar cepat tuntas, agar cepat terang benderang. Kita sebenarnya juga nggak tahu di 2016 ada kejadian itu ya. Nggak tahu sama sekali. Ya baru-baru ini. Baru-baru ini aja karena viral, terus kemudian karena memang kasusnya juga difilmkan, ini yang menjadikan viral ya seperti itu.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.